Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Ekonomi dengan topik pendapatan nasional. Yang pertama, jika pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna, berarti A. Kurva Phillips menurun dari kiri atas ke kanan bawah. B. Kurva Phillips vertikal. C. Kurva Lorenz vertikal. D. Kurva Lorenz horizontal. E. Kurva Lorenz berimpit dengan garis diagonal. Maka kalau yang ditanya adalah pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna, berarti di sini ingat kalau untuk pendapatan nasional itu berhubungan dengan yang namanya kurva kurva Lorenz. Jadi di sini pendapatan nasional itu akan didistribusikan merata sempurna jika X persennya dari pendapatan nasional dinikmati oleh X persen penduduk. Jadi berapapun X-nya ya. Jadi di sini dinikmati seimbang ya. Kemudian jadi di sini kurva Lorenz-nya itu biasanya akan berbentuk garis lurus atau tidak melengkung yang berimpit dengan diagonal. Jadi jawabannya adalah E ya. Nih, kurva Lorenz berimpit dengan garis diagonal. Jadi ingat kalau untuk pendapatan nasional itu berhubungan dengan yang namanya kurva Lorenz. Oke, untuk soal nomor 2. Untuk negara-negara yang sedang berkembang, pada umumnya A. Produk domestik bruto lebih besar dari produk nasional bruto. B. Produk domestik bruto lebih kecil dari produk nasional bruto. C. Produk nasional bruto lebih besar dari pendapatan nasional. D. Produk nasional bruto lebih kecil dari pendapatan nasional. Dan E. Produk nasional neto lebih besar dari pendapatan nasional. Jadi di sini kalau biasanya negara-negara berkembang, ini kita lihat akan pembahasannya. Yang pertama, harus kamu ketahui dulu yang namanya Gross Domestic Product ataupun GDP atau PDB. Ya, di mana PDB itu atau GDP itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun ditambah hasil barang dan jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Tapi tidak termasuk hasil barang dan jasa warga negara yang bekerja di luar negeri. Jadi tidak termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ya. Nah, kemudian GNP ya, Gross National Product ataupun PNB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun ya, ditambah hasil barang dan jasa warga negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Ya, jadi kalau GDP tadi tidak termasuk warga negara yang bekerja di luar negeri, kalau GNP termasuk ya jumlah barang warga negara yang bekerja di luar negeri. Tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa perusahaan asing yang beroperasi di negara yang bersangkutan. Jadi perusahaan asing itu tidak termasuk dihitung dalam pendapatan nasional, walaupun misalkan banyak perusahaan asing di dalam negara tersebut. Nah, kemudian hubungan dari GDP dengan GNP itu berarti adalah GDP lebih besar dari GNP. Nah, artinya perekonomian negara tersebut belum maju karena terjadi pendapatan neto ke luar negeri ya, atau investasi negara di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam
negeri. Nah, selanjutnya GDP lebih kecil dari GNP apabila perekonomian tersebut sudah maju. Karena terjadi pendapatan neto di dalam negeri atau investasi negara di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara asing di negara tersebut. Jadi jawabannya adalah A, yaitu GDP ya, GDP ataupun PDB lebih besar dari PNB karena dia di sini adalah negara berkembang. Tapi kalau dia negara maju, jawabannya adalah B. Jadi dipahami apa yang ditanyakan. Oke, soal nomor 3. Data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Ada government expenditure, ada wage, society expenditure, interest, export, rent, investment, import, dan profit. Nah, di sini yang ditanya adalah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ya, adalah A, 342.000 dolar, B, 304.200 dolar, C, 340.200 dolar, D, 343.200 dolar, C, E, 334.200 dolar. Nah, jadi untuk pembahasannya adalah yang pertama kita lihat pendapatan nasional. Pendekatan pendapatan itu yaitu wage ditambah R ditambah I tambah P. Jadi di sini wage-nya itu adalah wage, rent, interest, dan profit ya. Jadi di sini ada kalau kalian lihat I-nya itu pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba. Jadi ditambah semuanya ya. Maka 85 dolar, 85.000 dolar ditambah 90.000 dolar tambah 75.200 dolar tambah 90.000 dolar. Jadi jawabannya adalah C, 340.200 dolar. Oke, itu saja untuk topik pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.